pada biasanya. Nah, aku akan mengimplementasikannya pada ekonomi pembangunan Indonesia. Teknologi blockchain menurut aku dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi bantuan sosial. Nah, aku akan ngejelasin bagaimana sih si blockchain ini mengenai mekanisme implementasi dan tantangan yang akan dihadapi jika Indonesia ini menggunakan blockchain ini. Yang pertama itu pada mekanismenya. Yang pertama, mendaftarkan dan verifikasi penerima bantuan. Yang dibutuhkan dalam pendaftaran dan verifikasi penerimaan bantuan itu yaitu identitas digital dan verifikasi otomatis. Di identifikasi digital yaitu setiap penerimaan bantuan sosial dapat diberikan identitas digital yang unik menggunakan teknologi blockchain. Ini bisa diwujudkan melalui aplikasi berbasis smartphone atau kartu identitas elektronik yang menyimpan informasi penerima secara terskripsi. Nah, dilanjutkan verifikasi otomatis, yaitu proses verifikasi dilakukan sekali dan disimpan dalam blockchain yang mencegah duplikasi data dan mempermudah mengidentifikasi penerima yang berhak. Jadi tidak ada tuh yang namanya data double atau salah penerimaan data gitu, seperti yang terjadi di masyarakat sekarang. Yang kedua itu ada transparansi dan akuntabilitas. Itu juga disebut dengan ledger terdesentralisasi atau semua transaksi bantuan dicatat dalam buku besar terdesentralisasi yang dapat diakses oleh setiap pihak terkait. Itu memastikan bahwa setiap orang dapat melacak aliran dana dari pemerintah hingga ke penerima akhir. Jadi datanya itu semacam transparan. Terus ada pelaporan real time, yaitu setiap transaksi dapat dipantau secara real time sehingga memudahkan pemantauan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan dana sampai ke penerima yang tepat. Jadi ketika pemerintah mengucurkan dana kepada masyarakat itu bisa dipantau kan. Kalau misalnya di kita itu misalnya dari pemerintahnya itu udah turun sekian miliar misalnya, tapi kan yang di daerah terpelosoknya kan belum tentu dia dapat. Jadi kalau misalnya menggunakan ini tuh kayak pemerintah itu dapat bisa memantau gitu si dana ini teh udah keterima oleh masyarakat yang di pedalaman apa atau belum gitu. Jadi bisa dilacak secara jarak jauh. Kan kalau misalnya data sekarang itu kayak nggak tahu kan, kalau misalnya hari Minggu kemarin dananya cair kan tidak tahu bisa nyampe di masyarakatnya hari itu juga gitu. Pasti beberapa hari dan itu pun pasti kena potongan ya. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi distribusi. Ada yang namanya smart contract. Blockchain memungkinkan penggunaan smart contract yang dapat mengeksekusi pembayaran secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, bantuan dapat disalurkan secara otomatis pada tanggal tertentu atau ketika kondisi darurat diumumkan. Nah, jadi kalau misalnya pakai blockchain itu, misalnya nih tanggal tua gitu ya, kan penghasilan seorang buruh tani itu kan tidak menentu. Jadi ketika panen buruk atau apa, jadi di saat pemerintah menurunkan bantuan itu bisa nyampe ke masyarakat, atau ketika ada masalah di masyarakat itu langsung laporan ke pemerintah dan pemerintah bisa langsung mengaksesnya dan bisa langsung mengirimkan dan dananya langsung diterima oleh si masyarakat tersebut. Nah, jadi atau misalnya bantuan kita ambil dari PKH ya, PKH. Nah, atau BLT atau bisa dijadwalkan gitu. Jadi setiap tanggal sekian atau setiap tanggal awal atau akhir atau tengah gitu. Jadi bisa terjadwal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Jadi bisa terrealisasikan dengan maksimal. Nah, yang keempat itu ada pencegahan penipuan dan korupsi. Nah, ini yang seharusnya diterapkan itu transparansi publik. Jadi semua transaksi dapat dilihat dan diverifikasi oleh semua peserta jaringan sehingga minimalkan resiko penyelewengan dan korupsi. Jadi ini bakal jauh ya dari kata yang pungli gitu, kayak misalnya dari pemerintahnya 100.000, nah ke kitanya itu
sih maksudnya? Data yang tersimpan di blockchain tidak dapat diubah sehingga memudahkan proses audit penelusuran aliran dana. Jadi aliran dananya itu jelas kemana-mana tersalurkannya gitu. Nah, yang kelima itu ada interoperabilitas dan skalabilitas, yaitu integrasi sistem. Blockchain dapat diintegrasikan dengan sistem teknologi yang sudah ada seperti sistem perbankan dan platform distribusi lainnya untuk memudahkan penarikan dan penggunaan dana oleh penerima. Juga ada skalabilitas, yaitu menggunakan solusi blockchain yang dapat menangani volume transaksi besar seperti layer 2 solution atau sidechain untuk memastikan sistem tetap efisiensi. Nah, efisiensinya implementasinya di Indonesia yaitu seperti yang tadi aku singgung sedikit ya. Nah, kita implementasikannya itu pada kasus BLT atau program bantuan langsung tunai. Yang pertama itu ada pendaftaran dan verifikasi. Pemerintah dapat menggunakan blockchain untuk mendaftarkan penerima bantuan BLT dengan identitas digital yang unik gitu. Nah, data penerima diverifikasi melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga pemerintah lainnya, kemudian disimpan dalam blockchain. Nah, pada distribusi dan transparansinya menggunakan blockchain untuk mencatat setiap transaksi BLT mulai dari pengalokasian anggaran hingga penyaluran dana kepada penerima akhir. Nah, selanjutnya penerima dapat mengakses informasi transaksi melalui aplikasi mobile atau portal online untuk memverifikasi bahwa telah menerima jumlah yang sangat tepat. Nah, efisiensi dan smart contract-nya itu bagaimana sih? Nah, jadi penyaluran dana dilakukan melalui smart contract yang mengeksekusi pembayaran pada jadwal yang ditentukan, mengurangi waktu dan biaya administrasi. Jadi kalau misalnya kita ke pos kan suka ngantri gitu ya lama. Jadi kalau misalnya pakai smart contract mungkin di rumah juga bisa diakses gitu dari HP gitu misalnya. Nah, penggunaan teknologi mobile untuk memfasilitasi penerimaan dana di daerah yang sangat terpencil. Jadi yang dari desa tidak harus ke kota gitu. Cuman kendalanya mungkin hanya di internetnya saja. Nah, kita bahas tentang potensi dan tantangannya. Apa sih potensi dan tantangannya? Yang pertama itu ada infrastruktur dan konektivitas. Akses yang terbatas yang aku tadi paparkan. Nah, beberapa daerah di Indonesia masih memiliki infrastruktur digital yang kurang memadai, termasuk akses internet dan listrik yang stabil. Yang kedua itu ada pengembangan infrastruktur. Dibutuhkan investasi untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi di daerah yang sangat terpencil. Yang kedua itu ada pemahaman dan kepercayaan. Nah, edukasi publik. Nah, kurangnya pemahaman tentang teknologi blockchain di kalangan pemerintah dan masyarakat dapat menghambat adopsi blockchain ini. Nah, caranya itu kayak kita tuh harus membangun kepercayaan. Itu sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem baru ini melalui edukasi dan transparansi. Nah, yang ketiga itu ada regulasi dan kebijakan. Kerangka hukumnya itu Indonesia memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung untuk teknologi blockchain agar implementasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Juga kebijakan harus terus diperbaharui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat itu pelindungan data nih yang sangat penting, keamanan dan privasi. Meskipun blockchain menawarkan keamanan, pelindungan data di pribadi tetap penting. Perlu ada regulasi untuk memastikan bahwa ada sensitif tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Misalnya, si blockchain itu dimiliki oleh masyarakat tapi digunakannya oleh pemerintah. Jadi yang mengaturnya itu pemerintah daerah tersebut. Itu sangat tidak boleh. Nah, pengelolaan akses, pengaturan hak akses harus diperhatikan agar hanya pihak yang berwenang yang dapat melihat data tersebut. Nah, itu. Terus yang kelima itu ada biaya implementasi. Nah, investasi awal itu kayak membangun dan mengimplementasikan sistem blockchain mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan. Kayak pengelolaan anggarannya bagaimana sih? Jadi pemerintah dan organisasi harus mengelola anggaran dengan bijak untuk memastikan bahwa investasi ini memberikan hasil yang diinginkan oleh
pencegahan korupsi. A few moments later. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penerapan teknologi blockchain dalam distribusi bantuan sosial di Indonesia dapat memberikan banyak manfaat termasuk transparansi, efisiensi, dan pencegahan korupsi. Namun untuk mencapai hal ini diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada serta memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang aman dan efektif. Dengan demikian, blockchain dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nah, soal yang kedua itu pertanyaannya, banyak negara berkembang menghadapi masalah urbanisasi yang cepat. Nah, diskusikan bagaimana konsep smart cities dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi ini seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kekurangan infrastruktur dasar. Mari kita jawab. Nah, jadi aku terapin di Indonesia ya. Salah satunya itu di Jakarta yang terkenal dengan macetnya. Walaupun di Purwakarta juga sekarang ya lumayan lah yang macet. Konsep smart cities dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat urbanisasi cepat di negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, smart cities memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kota, meningkatkan kualitas hidup warga, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Nah, berikut aku akan menjelaskan beberapa cara smart cities dapat membantu mengatasi masalah urbanisasi di Indonesia serta menjelaskan bagaimana tantangan dan strategi implementasinya. Yang pertama itu ada kemacetan lalu lintas. Nah, jadi pada smart city ini sistem manajemen lalu lintas menggunakan sensor seperti kamera dan analitik data untuk memantau dan mengelola lalu lintas secara real time. Sistem ini dapat mengoptimalkan aliran lalu lintas melalui penyesuaian lampu lalu lintas secara dinamis berdasarkan kepadatan jalan. Nah, transportasi publik cerdas yaitu mengimplementasikan aplikasi berbasis teknologi untuk menyediakan informasi waktu nyata tentang jadwal dan lokasi transportasi umum sehingga meningkatkan efisiensi dan daya tarik penggunaan transportasi publik. Nah, selanjutnya itu ada ride sharing dan kendaraan otonom, yaitu memfasilitasi penggunaan layanan ride sharing dan pengembangan kendaraan otonom untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalanan. Nah, implementasinya di Indonesia saya mengambil salah satunya itu contoh Jakarta Smart City. Itu pemerintah DKI Jakarta telah memulai inisiatif Jakarta Smart City dengan fokus pada manajemen lalu lintas dan pengembangan transportasi umum yang lebih baik termasuk integrasi sistem tiket elektronik dan peningkatan jaringan busway. Nah, yang kedua itu ada polusi udara. Solusi Smart City pemantauan kualitas udara, memasang jaringan sensor kualitas udara untuk memantau polusi secara real time dan menginformasikan kebijakan pengurangan emisi yang tepat. Nah, energi terbarukan mendorong menggunakan sumber energi terbarukan dan efisiensi energi pada infrastruktur kota untuk mengurangi emisi karbon. Ada juga ruang hijau dan taman kota, merancang dan mengembangkan lebih banyak ruang hijau di perkotaan untuk menyerap polusi dan meningkatkan kualitas udara. Implementasinya di Indonesia yaitu Bandung Smart City. Kota Bandung telah mengimplementasikannya sistem pemantauan kualitas udara untuk mengukur tingkat polusi dan merumuskan kebijakan yang mendukung lingkungan bersih. Yang ketiga itu ada kekurangan infrastruktur dasar. Solusi Smart City pengelolaan air pintar itu menggunakan sensor dan analitik untuk memantau penggunaan air, mendeteksi kebocoran dan mengoptimalkan
jaringan listrik pintar yang dapat memantau konsumsi energi, mengidentifikasi pemadaman dan mengintegrasikan sumber energi terbarukan. Implementasinya di Indonesia itu pada Kota Makassar Smart City. Makassar berfokus pada peningkatan infrastruktur desa termasuk proyek pengelolaan air bersih dan listrik pintar untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi layanan dasar. Nah, tantangan implementasi di Indonesia. Nah, tantangan implementasinya di Indonesia. Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Jadi di beberapa kota mungkin tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi smart city secara penuh. Solusinya apa sih? Jadi solusinya itu kayak investasi dalam infrastruktur digital dan teknologi informasi perlu ditingkatkan dengan dukungan dari sektor swasta dan publik. Yang kedua itu ada pendanaan dan investasi. Itu pengembangan smart city memperluas investasi awal dan signifikan yang bisa menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dengan anggaran terbatas. Solusinya itu kemitraan publik swasta, public private partnership dapat digunakan untuk membagi beban biaya dan risiko serta menarik investasi dari sektor swasta. Yang ketiga itu ada kapasitas sumber daya manusia. Jadi diperlukan tenaga kerja terampil untuk mengelola dan memelihara sistem smart city yang kompleks. Solusinya yaitu program pelatihan dan pendidikan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal. Nah, yang keempat itu ada privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi dan data dalam smart city memerlukan perhatian khusus terhadap privasi dan keamanan data warga. Solusinya, regulasi dan kebijakan yang kuat harus diterapkan untuk melindungi data pribadi dan memastikan keamanan sistem teknologi. Nah, dapat kita simpulkan, jadi penerapan konsep smart city di Indonesia dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan urbanisasi dengan cepat, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi udara dan kekurangan infrastruktur dasar. Dengan pemanfaatan teknologi dan data, kota-kota di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas hidup, dan berkelanjutan lingkungan. Meskipun ada tantangan dalam implementasi, dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, smart cities dapat menjadi kenyataan yang bermanfaat bagi perkembangan perkotaan di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada analisis bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi pola migrasi tenaga kerja internasional dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara tujuan dan asal. Nah, berikan contoh konkret dari peristiwa tren terkini yang mendukung analisis Anda. Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Jadi, menurut aku ya, perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, dan dampaknya tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi pola migrasi tenaga kerja internasional. Perubahan iklim dapat mengubah kondisi ekonomi dan sosial di berbagai negara, mendorong individu dan komunitas untuk bermigrasi. Nah, sini aku akan menganalisis mengenai bagaimana sih perubahan iklim mempengaruhi pola migrasi terhadap kerja internasional dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara tujuan dan asal. Nah, dampak perubahan iklim pada pola migrasi. Yang pertama itu ada degradasi lingkungan dan hilangnya mata pencaharian, kayak kerusakan pertanian, migrasi dari daerah pertanian. Nah, yang kedua itu ada kenaikan permukaan laut. Jadi kayak penduduk pesisir itu terancam. Contohnya itu di Bangladesh, jutaan orang tinggal di daerah yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut yang dapat memicu migrasi massal. Yang ketiga itu kekurangan
soal yang keempat itu dalam strategi ekonomi pembangunan, konsep sirkular ekonomi mulai mendapatkan perhatian. Nah, jelaskan konsep ini dan bagaimana pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Juga berikan contoh praktis dari negara yang sudah mulai menerapkannya. Nah, jawabannya itu jadi ekonomi sirkuler atau sirkular ekonomi adalah model ekonomi yang berkelanjutan untuk meminimalkan limbah dan penggunaan sumber daya dengan mengubah siklus take make, yaitu dispose, yaitu ambil, buat, buang, menjadi sistem yang lebih berkelanjutan dan efisien. Konsep ini berfokus pada pemanfaatan ulang, perbaikan, dan daur ulang produk dan material untuk memperpanjang masa pakai mereka, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan peningkatan efisiensi ekonomi. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip ekonomi sirkuler. Yang pertama itu desain untuk daur ulang. Daur ulang produk desain sejak awal untuk dapat diurai, diperbaiki, atau didaur ulang sehingga mengurangi limbah plastik yang ada. Yang kedua itu pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, kayak memprioritaskan penggunaan sumber daya terbarukan dan meminimalkan penggunaan bahan mentah yang tidak terbarukan. Yang ketiga itu memaksimalisasi penggunaan produk, kayak memperpanjang masa pakai produk melalui perawatan, perbaikan, dan pemanfaatan kembali. Yang keempat itu ada daur ulang dan pemulihan material, mendorong daur ulang dan pemulihan material dari produk yang telah habis masa pakainya. Dan selanjutnya yaitu sistem bisnis baru, kayak mengadopsi model bisnis baru seperti leasing, berbagi, dan pelayanan berbasis produk untuk mengurangi konsumsi material baru. Nah, implementasinya sirkular ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan itu kayak pengurangan limbah dan polusi. Contohnya, program daur ulang plastik dan elektronik dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang mencemari lingkungan. Yang kedua itu ada efisiensi sumber daya. Contohnya, industri manufaktur menggunakan teknologi untuk mengurangi pemborosan material. Terus yang ketiganya ada menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya, negara-negara dapat mengembangkan pusat perbaikan dan daur ulang yang dapat menciptakan lapangan kerja lokal. Yang keempat itu ada peningkatan kesejahteraan sosial. Contohnya, program berbagi kendaraan dapat mengurangi kebutuhan kendaraan pribadi, meningkatkan mobilitas, dan mengurangi emisi. Yang kelima itu ada mendorong inovasi. Contohnya, teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien dan produk yang dapat diperbaharui dapat menginspirasi pengembangan solusi yang efektif. Nah, contoh praktis dari negara yang sudah menerapkan sirkular ekonomi yaitu yang pertama itu ada pada negara Belanda. Nah, yang kedua itu ada pada negara Cina. Nah, implementasi sirkular ekonomi negara berkembang itu untuk negara berkembang, implementasi ekonomi sirkuler dapat menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesadaran masyarakat yang rendah, dan kebutuhan akan investasi awal. Namun ada potensi yang sangat besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada investasi dalam infrastruktur daur ulang. Yang kedua ada edukasi dan kesadaran. Yang ketiga itu ada kemitraan publik swasta. Yang keempat itu ada regulasi kebijakan pendukung. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi sirkular menawarkan pendekatan baru yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang dengan mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan lapangan kerja baru. Konsep ini dapat membantu negara-negara mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
Implementasi yang berhasil memerlukan dukungan kebijakan, investasi dalam infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Dan soal yang kelima yaitu pertumbuhan ekonomi seringkali diukur melalui PDB, produk domestik bruto. Namun banyak ekonom berpendapat bahwa PDB bukanlah indikator yang memadai untuk mengukur kesejahteraan. Diskusikanlah alternatif indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dalam konteks pembangunan ekonomi dan berikan argumen mengapa indikator-indikator tersebut lebih komprehensif. Nah, produk domestik bruto atau PDB telah lama digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Namun banyak ekonom berpendapat bahwa PDB tidak cukup memadai untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena tidak memperhitungkan berbagai aspek lain yang mempengaruhi kualitas hidup. Nah, berikut adalah beberapa alternatif indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dalam konteks pembangunan ekonomi, serta argumen mengapa indikator-indikator ini lebih komprehensif dan bagaimana implementasi di Indonesia. Yang pertama itu ada indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang kedua itu ada indeks kebahagiaan nasional IKN. Dan yang ketiga itu ada indeks kemajuan sosial IKS. Nah, yang keempat itu ada indeks pembangunan berkelanjutan atau disingkat dengan IPB. Yang kelima itu ada Gross National Happiness GNH. Nah, mengapa indikator-indikator ini lebih komprehensif? Jadi yang pertama itu kayak mempertimbangkan kualitas hidup, terus kayak fokus pada keberlanjutan seperti pada IPB dan IKS. Nah, juga kayak keseimbangan ekonomi dan sosial. Yang kelima itu mendorong kebijakan yang lebih holistik, yaitu dengan menggunakan indikator yang lebih komprehensif. Pembuat kebijakan didorong untuk mengembangkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan inklusif yang mencakup berbagai aspek kesejahteraan. Nah, implementasinya di Indonesia itu kayak penggunaan data yang lebih luas, dapat disimpulkan bahwa menggunakan indikator kesejahteraan yang lebih komprehensif seperti IPM, IKN, IKS, dan IPB dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penerapan indikator ini dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga peningkatan kesejahteraan sosial dan lingkungan.